Mari kita ikuti bersama panduan Ubudiyah SMP Khadijah Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Anak-anakku semua, siswa dan siswi SMP Khadijah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini mari kita belajar bersama dan praktek bersama bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa itu wudu, apa fungsinya, apa rukunnya, apa saja sunnah-sunnahnya, termasuk apa perkara yang membatalkan wudu itu. Baik, untuk yang pertama yang harus kita pahami adalah berwudu adalah salah satu perbuatan menggunakan air yang disertai dengan niat ya untuk membasuh beberapa anggota badan kita yang tertentu. Nah, fungsinya apa wudu ini? Wudu ini fungsinya adalah kita untuk bersuci, sehingga menjadi syarat ketika kita mau sholat, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Begitu pula ketika kita mau membaca Al-Quran, kita disunahkan atau diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sedangkan untuk rukun-rukunnya, anak-anakku harus paham, karena ini adalah pelajaran yang sangat penting dan harus dipraktekkan dengan baik. Yang pertama, rukun wudu adalah niat. Dan niat ini dibaca ketika membasuh wajah. Adapun lafadz niatnya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun wudu adalah membasuh wajah. Wajah itu bagian mana? Wajah itu mulai tempat tumbuhnya rambut kita sampai ke rahang dan dagu kita. Itu semuanya wajah dan harus dibasuh. Kemudian yang ketiga, rukun wudu adalah membasuh kedua tangan kita mulai ujung sampai ke siku. Anak-anak harus diperhatikan ini, karena kalau tidak hati-hati, kalau tidak diperhatikan, biasanya sikunya tidak terbasuh. Ini harus terbasuh ya. Kemudian yang keempat, rukun wudu adalah mengusap sebagian rambut kita. Ini rukunnya. Jadi menurut Imam Syafi'i, cukup 3 helai rambut saja itu sudah sah wudunya. Lalu yang kelima, anak-anak, yang kelima rukun wudu adalah membasuh kedua kaki kita sampai ke mata kaki ya. Jadi kaki kita sampai ke mata kaki itu harus basah semuanya, tidak boleh tidak terbasuh air. Dan yang terakhir, rukun wudu adalah tertib, alias harus urut. Nah, kalau wudunya nggak urut, maka wudunya tidak sah. Itu adalah rukun-rukun wudu. Selanjutnya anak-anak, untuk sunnah-sunnah wudu ini juga harus kita perhatikan, karena ini akan menambah kualitas wudu kita. Ada beberapa sunnah. Yang pertama adalah membaca basmalah terlebih dahulu sebelum kita membasuh telapak tangan atau di awal wudu. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan kita 3 kali. Kemudian yang ketiga, berkumur. Nah, berkumur ini juga termasuk sunnahnya wudu. Lalu yang keempat adalah
menghirup air ke dalam hidung. Ya, airnya dihirup kemudian dikeluarkan 3 kali juga. Lalu yang kelima adalah membasuh atau mengusap seluruh rambut kita. Nah, nanti bisa dilihat prakteknya seperti apa. Ini sunnahnya juga. Kemudian yang keenam adalah membasuh atau mengusap telinga kita, zahirihima wa batinihima, bagian luar dan bagian dalam. Untuk prakteknya nanti kita praktekkan bersama-sama. Selanjutnya yang termasuk sunnah juga adalah membasuh bagian-bagian wudhu kita sebanyak 3 kali. Nah, ini juga sunnah. Lalu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Ini juga termasuk sunnah. Termasuk juga yang sunnah adalah menggosok-gosok bagian anggota tubuh kita yang kita wudhui. Ya, ini juga sunnah. Jadi sunnahnya adalah banyak sekali, termasuk tidak berbicara ketika di tengah-tengah wudhu. Jadi ini harus kita perhatikan anak-anak, ya. Dan yang terakhir untuk sunnahnya adalah membaca doa setelah wudhu. Dan ini sangat penting untuk kita hafalkan dan kita baca setiap kali kita setelah wudhu. Adapun doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, demikian sunnah-sunnah wudhu yang harus kita perhatikan. Adapun makruhnya ini juga penting. Ya, salah satunya adalah kita tidak boleh boros atau menghambur-hamburkan air, membuang air terlalu banyak. Ini termasuk makruhnya wudhu. Dan semua kebalikan dari sunnah-sunnah tadi itu juga termasuk wudhu. Ya, termasuk melebih-lebihkan, membasuh sampai 5 kali, 10 kali, ya, itu termasuk makruh, ya. Kemudian anak-anak, yang tidak kalah penting adalah perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kita juga harus paham apa saja itu. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yakni kubul dan dubur. Semisal kita kentut, nah, itu membatalkan apa? Wudhu. Atau buang hajat, baik buang hajat kecil ataupun buang hajat besar, itu termasuk membatalkan wudhu. Yang kedua adalah tidur. Nah, tidur tidak pada tempat yang pantat kita sampai terangkat, nah, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya itu pantatnya tidak sampai terangkat, ya, dengan posisi duduk, nah, itu tidak membatalkan. Yang ketiga, hilangnya akal, mungkin karena gila, atau mungkin karena mabuk, atau mungkin karena pingsan, nah, itu juga membatalkan wudhu. Yang keempat, menyentuh yang bukan mahramnya, ya. Jadi laki-laki menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu yang bukan mahramnya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah memegang kemaluannya sendiri ataupun milik orang lain, ya, baik itu kubul ataupun dubur, dengan telapak tangan kita bagian dalam. Nah, ini membatalkan wudhu. Semoga anak-anak semuanya bisa paham dan bisa mengamalkan atau mempraktekkan wudhu
dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan bersama bagaimana praktek wudhu yang baik dan benar.